Bismillahirrahmanirrahim. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat adalah pemetaan kuadrat dari himpunan bilangan real ke himpunan bilangan real dan dinyatakan dengan rumus f memetakan x ke fx atau biasa ditulis y sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, di mana a, b, c anggota bilangan real dan a tidak sama dengan 0. Nah, yang perlu diselidiki himpunan harga fungsi dari fungsi ax ditambah bx ditambah c itu meliputi yang pertama pembuat 0 fungsi, jadi penyebab fx sama dengan 0. Kemudian yang kedua nilai-nilai ekstrim dari fungsi, apakah nilai maksimum atau nilai minimum. Kemudian tanda daerah fungsi, apakah tanda daerahnya itu positif atau negatif. Kemudian yang keempat, titik potong dengan sumbu Y. Nah, sekarang kita bahas pembuat 0 fungsi. Nah, penyebab nilai 0 dari fungsi fe itu didapat dari persamaan kuadrat ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Nah, tidak lain adalah akar-akar dari persamaan kuadrat dalam E. Sehingga nanti penyelesaiannya itu X1.2 dapat dicari dengan menggunakan rumus ABC, yaitu min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, akar-akar dari persamaan kuadrat tersebut merupakan titik potong grafik dengan sumbu X, yaitu jika ada X1 dan X2 maka titik potongnya X1,0 dan X2,0. Nah, grafik memotong sumbu X atau tidak itu tergantung dari nilai diskriminan dari persamaan kuadrat tersebut. Jika diskriminannya lebih besar 0, maka terdapat dua pembuat 0 fungsi, yaitu X1 dan X2, di mana X1 tidak sama dengan X2, sehingga grafik memotong sumbu X di dua titik, yaitu X1,0 dan X2,0. Kemudian jika D sama dengan 0, maka terdapat satu pembuat 0 fungsi, yaitu X1 sama dengan X2, besarnya sama dengan min B per 2A. Sehingga grafik memotong sumbu X di satu titik, yaitu X1,0. Jika D-nya lebih kecil 0 atau diskriminannya lebih kecil 0, maka tidak ada X sebagai pembuat 0 fungsi, karena D imajiner, sehingga grafik tidak memotong sumbu X. Mungkin grafiknya semua di atas sumbu X, tetapi mungkin juga semua di bawah sumbu X. Nah, yang kedua sekarang nilai-nilai ekstrim dari fungsi. Dari fungsi fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, ini dapat diubah menjadi kuadrat sempurna, yaitu fx sama dengan A kurung buka X ditambah B per 2A kurung tutup kuadrat ditambah D per min 4A. Kita perhatikan bahwa tanda dari A kali X ditambah B per 2A kuadrat tergantung pada tanda A. Sebab A kali X ditambah B per 2 kuadrat selalu sebab X ditambah B per 2A kuadrat selalu positif atau 0. Sedangkan D min 4A konstan. Nah, jika A-nya lebih besar 0, maka A kali X ditambah B per 2A kuadrat selalu positif atau 0. Sehingga nilai fx mencapai ekstrim yang minimum, yaitu besarnya D per min 4A. Dan ini dicapai jika X-nya sama dengan min B per 2A. Nah, nilai X sama dengan min B per 2A disebut persamaan sumbu simetri. Dan min B per 2A, D per min 4A merupakan titik balik atau titik puncak. Nah, itu untuk A lebih besar 0. Nah, sekarang jika A lebih kecil 0, maka nilai A kali X ditambah B per 2A kuadrat selalu negatif atau 0. Sehingga
f(x) mencapai maksimum, yaitu besarnya nilai maksimum D per min 4A untuk X sama dengan min B per 2A. Sama seperti tadi, X sama dengan min B per 2A disebut persamaan sumbu simetri. Dan min B per 2A, D per min 4A merupakan titik balik atau titik puncak maksimum. Kemudian yang perlu diselidiki juga tanda daerah fungsi dari f(x). Apabila D lebih besar 0, maka AX kuadrat ditambah BX ditambah C dapat diuraikan menjadi A kali X min X1 kali X min X2, di mana X1 dan X2 pembuat 0 dari fungsi. Nah, jika A-nya lebih besar 0, maka fx lebih kecil 0, atau A kali X dikurangi X1 kali X dikurangi X2 lebih kecil 0. Dan nilai X1 lebih kecil dari X2, sehingga dipenuhi X berada pada interval antara X1 dan X2, yaitu antara X1 dan X2 negatif, sedangkan di sebelah kiri X1 positif, sebelah kanan X2 positif. Kemudian jika A-nya lebih kecil 0, maka fungsi fx lebih kecil 0 dipenuhi oleh X lebih kecil X1 atau X lebih besar X2. Jadi yang antara X1 dan X2 bernilai positif, sehingga ini nilainya negatif. Ya, sebelah kiri X1 atau sebelah kanan X2. Nah, apabila D-nya 0, maka AX kuadrat ditambah BX ditambah C dapat diuraikan menjadi A kurung buka X min X1 kuadrat. Nah, sekarang jika D sama dengan 0 dan A lebih besar 0, maka nilai fx lebih kecil 0 atau A kali X dikurangi X1 kuadrat lebih kecil 0, tak ada harga X yang memenuhi. Karena ini negatif dan negatif. Sedangkan kalau fx lebih besar 0 atau A kali X dikurangi X1 kuadrat lebih besar 0 dipenuhi oleh semua X kecuali X sama dengan X1. Ini. Jika D lebih kecil 0, maka fx sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C tak dapat diuraikan karena imajiner. Nah, perhatikan fx dalam bentuk berikut. Fx sama dengan A kurung buka X ditambah B per 2A kuadrat ditambah D per min 4A. Jika D-nya lebih kecil 0 dan A lebih kecil 0, maka D negatif min 4A positif, karena A-nya lebih kecil 0. Berarti negatif dibagi positif negatif. Sedang A kali X ditambah B per 2A kuadrat itu negatif atau 0. Jadi fx selalu negatif untuk setiap X, atau dengan kata lain, fungsinya definit negatif. Kemudian jika D lebih kecil 0 dan A lebih besar 0, maka diperoleh nilai D negatif, nilai min 4A negatif, sehingga nilainya positif. Sedangkan A kali X ditambah B per 2A kuadrat selalu positif atau 0. Jadi fungsi senantiasa positif. Atau untuk setiap harga X itu selalu positif, atau dikatakan fungsi definit positif. Nah, sekarang kita selidiki titik potong dengan sumbu Y. Titik potong dengan sumbu Y itu diperoleh jika X sama dengan 0. Maka nanti diperoleh Y sama dengan C. Jadi titik potong dengan sumbu Y adalah 0, C. Nah, sekarang bagaimana grafik fungsi kuadrat? Himpunan titik-titik yang memenuhi Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C, di mana A, B, C anggota bilangan real dan A tidak sama dengan 0, membentuk suatu grafik. Dan grafik tersebut disebut parabola. Jadi grafik fungsi kuadrat berbentuk parabola. Sehingga fungsi kuadrat Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C disebut juga persamaan parabola. Nah, bagaimana langkah-langkah menggambar grafik fungsi kuadrat? Nah, langkah-langkahnya seperti yang telah diterangkan di atas, yaitu
harus dicari atau diselidiki pembuat nol fungsi. Kemudian yang kedua, menentukan harga ekstrimnya, kemudian menentukan tanda daerah fungsi, dan mencari titik potong grafik dengan sumbu X. Nah, untuk mempermudah memahami, perhatikan contoh berikut. Lukislah grafik fungsi f(x) atau y sama dengan min x kuadrat dikurangi 2x ditambah 8. Yang pertama, dicari pembuat nol fungsi atau titik potong dengan sumbu X. Nah, ini diperoleh jika y-nya sama dengan 0. Sehingga diperoleh persamaan kuadrat min x kuadrat dikurangi 2x ditambah 8 sama dengan 0. Ini bisa kita faktorkan menjadi min x min 4 kali x min 2 sama dengan 0. Sehingga diperoleh x1 sama dengan min 4, x2 sama dengan 2. Sehingga titik potong dengan sumbu x adalah min 4,0 dan 2,0. Kemudian yang kedua, titik potong dengan sumbu y. Ini diperoleh jika x-nya sama dengan 0. Nah, kalau x-nya sama dengan 0, maka y sama dengan 8. Sehingga titik potong dengan sumbu y adalah 8,0. Kemudian yang ketiga, dicari nilai ekstrim. Dari y sama dengan min x kuadrat dikurangi 2x ditambah 8, ini bisa dijadikan kuadrat sempurna menjadi min kurung buka x ditambah 1 kuadrat. Ini kan menjadi x kuadrat plus 2x plus 1. Kalau dimasukkan negatifnya menjadi min x kuadrat min 2x min 1. Min 1 ditambah 9 menjadi plus 8. Nah, ini. Nah, kita ingat bentuk y sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c bisa ditulis dalam bentuk y sama dengan a kurung buka x ditambah b per 2a kuadrat ditambah d per min 4a. Kalau seperti ini, nanti persamaan sumbu simetrinya min b per 2a, kemudian harga ekstrimnya min d per 4a atau d per min 4a. Nah, dari sini y sama dengan min kurung buka x ditambah 1 kuadrat ditambah 9, maka diperoleh persamaan sumbu simetri sama dengan negatif 1, kemudian harga ekstrimnya sama dengan 9. Sehingga titik baliknya adalah min 1,9. Nah, karena nilai A ini negatif 1 lebih kecil 0, maka parabola terbuka ke bawah. Sehingga gambarnya, sebelum kita gambar, kita tentukan dulu tanda daerah fungsi. Dari min x kuadrat min 2x ditambah 8 sama dengan 0 dapat difaktorkan menjadi min x min 4 kali x dikurangi 2 diperoleh x1 sama dengan min 4, x2 sama dengan 2. Sehingga tanda daerah fungsinya di antara min 4 dan 2 ini ada angka 0, kita substitusikan diperoleh 8 sehingga daerah yang di antara min 4 dan 2 daerah positif, kemudian melewati batas jadi negatif. Yang di sini positif melewati batas min 4 menjadi negatif. Tanda positif menunjukkan grafik di atas sumbu X, tanda negatif menunjukkan grafik di bawah sumbu X. Sehingga gambar grafiknya sebagai berikut. Nah, tadi memotong sumbu X di 4,0 dan 2,0, kemudian memotong sumbu Y di 0,8, titik baliknya min 1,9, kemudian di sebelah kiri negatif 4 itu tandanya negatif, berarti grafik di bawah sumbu X. Di antara min 4 dan 2 itu tandanya positif, sehingga grafik di atas sumbu X. Kemudian di sebelah kanan 2 tandanya negatif, sehingga grafik di bawah sumbu X. Nah, inilah grafik dari fungsi min x kuadrat min 2x ditambah 8. Nah, grafik terbuka ke bawah. Nah, demikian tadi para mahasiswa tentang fungsi kuadrat dan bagaimana menggambar grafik. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, Anda sekarang bisa mencoba soal-soal berikut. Ada kurangnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.